Halo anak-anak yang terkasih, selamat pagi, salam sehat, salam semangat dari Bulatri. Terima kasih anak-anak sudah menyelesaikan penilaian harian tema 4, subtema 1 dan 2. Hari ini kita akan kembali melanjutkan di tema 4. Kita masuk ke subtema 3, hidup bersih dan sehat di tempat bermain, pembelajaran 1 dan 2. Anak-anak, mari kita belajar bersama-sama, siapkan diri kalian baik-baik. Silakan simak video pembelajaran hari ini. Kita akan belajar tentang makna kata, arti kata-kata yang berhubungan dengan bersih dan sehat di tempat bermain. Ya, yang pertama indah. Indah artinya bagus dipandang oleh mata. Jadi mata kita melihatnya begitu bagus, ya. Kemudian nyaman artinya sejuk dan segar. Rindang, banyak cabang, ranting, dan daun. Ya, kalau pohon itu rindang, banyak cabangnya, ranting, daun. Sehingga kita merasa sejuk di bawahnya. Bersih artinya bebas dari kotoran. Asri, indah dipandang mata. Jadi mata kita sejuk ya melihatnya. Sejuk artinya terasa agak dingin dan segar. Taman, tempat bermain anak-anak ya, tempat anak-anak bermain, taman. Becek itu tempat yang berair, jadi tempat yang ada airnya, itu becek. Jadi keadaannya basah ya. Bercak, noda atau kotoran berupa bintik-bintik. Oh, maaf salah nih ya, bintik-bintik ya. Kalau misalnya baju kita cipratan noda, nah bintik-bintik seperti itulah ya. Maaf ini salah ketik ya. Kumuh, kumuh itu kotor dan tercemar. Kemudian polusi, polusi itu pencemaran. Jadi polusi ada polusi udara yang disebabkan oleh asap, polusi air, pencemaran, pengotoran yang disebabkan oleh limbah air. Itu ada polusi udara, polusi air, dan polusi tanah juga ada. Ya, baik kita lanjutkan lagi. Ini kosakata ya, makna kata yang supaya anak-anak lebih banyak tahu arti kata-kata. Kemudian, ciri-ciri tempat bermain yang bersih, bagaimana ciri-cirinya? Ciri yang pertama, tidak ada sampah berserakan. Itu pasti bersih. Yang kedua, barang tertata dengan rapi. Jadi, barang-barang yang ada di tempat bermain itu rapi semuanya. Setelah dipakai untuk bermain, kita rapikan kembali. Kemudian, tidak ada debu. Ya, itu ciri-ciri tempat bermain yang bersih. Karena begitu tempat bermain bersih, menyebabkan kita nyaman untuk bermain dan kita juga akan sehat. Ya, kita lanjutkan. Nah, kita akan membuat karya seni 2 dimensi. Apa itu karya seni dua dimensi? Ya, karya seni 2 dimensi adalah ya, karya seni yang memiliki dua sisi. Dua sisinya apa? Yaitu mempunyai panjang dan lebar saja. Contohnya pada gambar. Jadi kalau anak-anak menggambar di buku gambar itu, itulah yang disebut dengan karya seni 2 dimensi. Ya, atau mungkin lukisan. Ya, anak-anak pernah melihat lukisan ya. Lukisan di kanvas itu juga termasuk karya seni 2 dimensi. Jadi di kelas juga ada ya contoh karya seni 2 dimensi. Contohnya gambar atau lukisan. Jadi dia hanya mempunyai panjang dan lebar. Ya. Kemudian alat dan bahan yang digunakan. Nah, kalau kita akan menggambar, kita membutuhkan alat-alat. Menggambar dengan warna, nah kita membutuhkan buku gambar, pensil, penghapus, penggaris, penggerot, krayon, dan warna. Kemudian kalau kita menggambar menggunakan cat air, tadi menggunakan pewarna krayon ya anak-anak. Sekarang kalau kita menggunakan alat dan bahan menggambar dengan pewarna cat air, kita menggunakan beda lagi ya. Ada buku gambar, pensil, penggaris, penghapus, sama ada cat air, kuas, dan palet ya. Cat airnya ini dicampur dengan air, caranya memakai
kuas yang dipakai untuk nanti meratakan ya, kemudian memolesnya. Palet itu untuk mencampur warna ya. Di kelas ada contoh palet, ada kuas dan cat air ya. Anak-anak boleh nanti lihat di kelas. Lalu kita lanjutkan ke bangun ruang ya. Anak-anak, Bu Guru agak loncat sedikit ya supaya kita bisa lebih banyak belajarnya ya. Kita hari ini belajar bangun ruang ya. Di tema sebelumnya kita sudah belajar tentang bangun datar. Sekarang kita akan belajar bangun ruang. Apa itu bangun ruang? Bangun ruang, bangun yang memiliki ruang atau bangun 3 dimensi ya. Nah, contoh bangun ruang yang pertama yang Bu Guru tunjukkan di sini adalah bangun kubus. Contohnya, bangun kubus mana? Yang mana namanya kubus? Nah, ini. Jadi, sisinya semua sama ini ya. Merupakan sisi persegi sama, makanya disebut dengan kubus. Nah, hari ini kita akan menghitung, menunjukkan ruas garis yang mana namanya ruas garis. Nah, ruas garis pada bangun ruang ini, ruas-ruas garisnya ini ya. Nah, dari A ke B. Ini namanya ruas garis ya. A ke B, satu ruas garis. B, C, satu. C, D. A, D. Anak-anak boleh tunjukkan ya. Ruas garisnya yang mana saja. Pasti ada dua nama ya anak-anak ya. Yuk kita lihat yuk. Nah, ini. A, B. Nah, ini ya. A, B. Ini ruas garis. Kemudian B, C. Kemudian C, D. A, D. Itu ya. Lalu sama di atasnya juga. E, F. Ini ya. E, F. Kemudian F, G. G, H. Kita kembali. E, H. Sudah ada berapa tadi? 4 di bawah, 4 di atas. Sudah ada 8 ya. Yang mana yang belum? Yang berdiri yang belum ya. Yuk. A, E. B, F. C, G. Dan terakhir DH. Jadi jumlahnya ada 12 ya anak-anak ya. Ruas garisnya 12. Nah ini. Nanti anak-anak boleh tunjukkan sendiri ya. Pada gambar ini boleh anak-anak tunjukkan sendiri yang mana namanya ruas garisnya. Ya. Itu pada bangun kubus. Tidak sulit ya, tidak sulit nak. Yang penting kita teliti perhatian untuk menghitungnya. Ya. Lalu yang kedua, pada balok. Apa perbedaan kubus dan balok? Tadi kalau kubus itu sisinya sama. Kalau balok itu mempunyai panjang dan lebarnya. Ini ada panjang, ini ada lebarnya. Nah, sekarang kita akan menghitung ruas garisnya. Sama ya. Berapa dia mempunyai ruas garis? Yuk kita lihat yuk. 1 AB, 2, 3 CD, 4 AD. Sama seperti tadi. EF 5, FG 6, GH 7, EH 8. AE 9, BF 10, CG 11, dan DH 12. Betulkah sekian? Anak-anak boleh tunjukkan, hitung sendiri ya. Oh betul, ada 12. Dan ini nama-namanya. Anak-anak boleh nanti tunjukkan sendiri. Ya, di buku paket juga ada. Ya. Lalu kita akan belajar bangun yang 3. Bangun ruang ketiga, prisma segitiga. Yang mana namanya prisma segitiga? Nah, ini. Kalau anak-anak pernah melihat bangun yang ini seperti anak-anak membeli potongan pizza ya. Nah, seperti itulah prisma segitiga. Nah, sekarang kita akan menghitung ruas garisnya yang mana? Ini A, B, kemudian B, C, C, A. Lalu D, E, F, F,
D. Ya, lalu kita yang berdiri ya. A, D, B, E, C, F. Nah, sama yang di bawah juga sama ya anak-anak. Bu Guru hanya satu aja hitung. Anak-anak nanti boleh hitung di rumah ya. Ruas garisnya ada berapa? 9. Sudah kita hitung. Nama-namanya seperti ini. Nanti anak-anak boleh tunjuk sendiri. Ya, di buku paket juga ada. Lalu, kita akan menghitung rusuk, sisi, dan titik sudut. Ya, ini lebih gampang daripada kita menghitung di bangun datar. Lebih gampang anak-anak. Nah, sekarang yang mana namanya rusuk? Rusuk itu sama dengan nih, ruas-ruas garis tadi. Ini garis-garis ini namanya rusuk ya. Ini, kemudian garis-garis ini namanya rusuk. Setiap ketemu pada titik sudut itu namanya rusuk ya. Kemudian sisi yang mana? Sisinya ini. Nah, sisinya di bagian depan, ini bagian samping, ini bagian depan, ini sisi samping, ini atas, ini sisi bawah. Ya, ini nanti anak-anak boleh lihat pada bangun rubik di kelas. Di kelas ada rubik ya. Nanti kita akan belajar lagi di kelas ya. Kita akan lihat contoh yang nyata. Rubik yang ada di kelas itu berbentuk kubus ya. Nah, inilah namanya rusuk atau ruas garis ini. Tulang-tulangnya ini ya. Ada berapa? Ada 12. Tadi sudah kita hitung. Sisinya berapa? Sisinya ya. Ada di depan, di belakang, di samping, samping kiri, samping kanan, atas, dan bawah. Ada 6. Nanti kita bisa hitung di kelas ya. Lalu titik sudut. Titik sudut ini pertemuan dari ruas garis atau rusuk-rusuknya ini. Nih, ya. Pojok-pojoknya ini namanya titik sudut. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, dan 5, 6, 7, 8. Ya, tuh. Nah, sekarang yang bawah juga sama. Ini balok. Nah, ini kubus, ini balok. Tadi kan sudah Bu Guru katakan perbedaannya mempunyai panjang dan lebar di sini ya. Panjang lebarnya di sini ada, kalau di sini sama sisinya. Ya. Nah, itu sama rusuknya ini, sisinya ini, kemudian titik sudutnya sama. Sekarang kita akan lihat bangun ruang itu. Bangun ruang itu ada yang berbentuk ya, ada yang berbentuk dadu, ada yang berbentuk kubus, contohnya dadu dan rubik. Jadi kalau dadu dan rubik itu berbentuk bangun ruang kubus. Lemari, meja berbentuk bangun ruang balok. Beda ya. Ember, anak-anak tahu ember kan? Ember, botol aqua, gelas aqua berbentuk tabung. Kelereng, bola basket, bola voli berbentuk bola. Lalu tumpeng berbentuk kerucut. Selain tumpeng itu ada es konelo, itu ya es krim konelo juga berbentuk kerucut. Topi ulang tahun juga berbentuk kerucut ya. Nah, bangunnya dia yang mana? Oh, ini ada ya. Ini namanya kubus. Nah, ini nama sisinya. Ada yang coklat, ada yang hijau, kuning. Inilah sisinya ya. Ini balok, prisma, ini limas, tabung, ini seperti ember, ini kerucut, dan ini bola. Ya. Kita lanjutkan lagi. Sekarang kita masuk ke PJOK. Nah, PJOK. Tetap ya, sebelum berolahraga, inti harus melakukan pemanasan. Tujuannya melenturkan tubuh, menghindari cedera saat kita bermain atau berolahraga. Lalu, permainan mengoper bola. Bagaimana cara melakukan pemanasan dengan melakukan permainan mengoper bola? Itu bisa mengopernya ke depan atau ke belakang. Nah, ini biasanya kita lakukan secara berkelompok. Ini membutuhkan kerjasama yang baik. Ada di buku paket ya. Kalau anak-anak boleh lihat gambarnya, ada di buku paket. Jadi mengoper bola dalam kelompok memerlukan kerjasama. Intinya memerlukan kerjasama dalam tim atau kelompoknya. Contoh olahraga yang membutuhkan kerjasama. Jadi dalam satu regu itu harus kerjasama. Olahraga apa saja? Sepak bola, basket, voli, bulu tangkis. Bulu tangkis ini kalau ganda ya, atau berpasangan, ini memerlukan kerjasama. Futsal juga ya.
memerlukan kerjasama. Kalau tidak kerjasama, tidak akan bisa mencapai kemenangan. Jadi harus kerjasama dalam satu kelompok atau satu timnya, sehingga bisa menang. Ya, dalam permainan sepak bola, basket, voli, bulu tangkis, dan futsal. Nah, sikap persatuan yang harus dimiliki dalam bermain. Nah, dalam bermain, sikap apa yang harus kita miliki supaya kita bisa bersatu? Satu, harus saling pengertian, ya. Harus saling pengertian. Kemudian yang kedua, mau bekerja sama. Kalau regu sepak bola tidak bekerja sama, tidak bisa, ya. Harus bekerja sama. Yang ketiga, sportif. Sportif itu artinya menerima kalah. Kalau kita kalah, ya kita terima kalah kita. Dengan catatan kita harus tetap berusaha lagi supaya pertandingan berikutnya tidak kalah. Itu artinya sportif. Terus tidak memilih teman. Jadi tidak dalam bermain tidak boleh pilih teman. Ini aku karena dia pintar, karena dia pandai bermain, tidak boleh memilih teman, ya. Kita bersama-sama. Oke? Baik, kita lanjutkan. Itu dalam PJOK, ya. Lalu dalam SBDP, kita akan diajak untuk membuat keterampilan dari tanah liat. Tapi sepertinya ini agak susah, ya, karena kita susah mendapatkan tanah liat. Biasanya kalau Bu Guru ganti ini menggunakan plastisin, ya. Tapi untuk saat ini kita belum bisa, ya. Nanti pada saatnya Bu Guru akan ajak anak-anak untuk membuat keterampilan dari plastisin pengganti tanah liat, ya. Sekarang kita berbicara tanah liat dulu. Membuat kerajinan dari tanah liat. Tanah liat itu disebut juga lempung, ya. Bagaimanakah sifat tanah liat itu? Tanah liat itu sifatnya lengket, ya. Kemudian sulit menyerap air karena lengket, ya. Kemudian mudah dibentuk. Nah, tanah liat ini biasanya dipakai untuk membuat kendi, membuat pot, membuat patung, ya. Itu biasanya menggunakan bahannya dari tanah liat, mudah dibentuk, dan dibentuknya itu dalam keadaan basah, lalu dijemur, dikeringkan, baru dicat. Akan bagus sekali, ya. Di buku paket juga ada. Nah, ini contoh keterampilan dari tanah liat ini. Tapi sepertinya kita agak susah, ya. Tapi Bu Guru tetap memperkenalkan kalian bahwa ini terbuat dari tanah liat. Jangan lupa anak-anak, atap rumah kita, genteng itu juga terbuat dari tanah liat, ya. Lalu sekarang kita masuk ke macam-macam pupuk. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita memerlukan tanaman supaya tumbuh subur. Nah, memerlukan pupuk. Pupuk itu ada pupuk apa saja? Yang pertama ada namanya pupuk hijau. Namanya pupuk hijau. Hijau itu berasal dari sisa tanaman, daun, ranting, itu sisa tanaman, ya. Dijadikan pupuk hijau. Sangat baik untuk tanaman. Lalu ada yang namanya juga pupuk kandang. Pupuk kandang namanya kandang. Kandang itu dari kotoran hewan. Jadi kotoran hewan itu diproses, ya, dijadikan pupuk. Lalu ada lagi yang namanya pupuk kompos. Nah, pupuk kompos ini dari sisa-sisa makanan, dedaunan, dijadikan satu, diolah menjadi pupuk kompos. Nah, pupuk ini sangat baik dipakai untuk memupuk tanaman supaya tumbuh subur. Dan pupuk ini kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak membeli ini, ya. Ini namanya pupuk alam semuanya, ya. Nah, setelah anak-anak selesai mendengar materi hari ini, video hari ini, Bu Guru punya tugas. Tugas ini anak-anak boleh kerjakan di buku latihan kalian, ya. Ini yang pertama menulis nama-nama ruas garis. Yang kedua banyak rusuk, banyak sisi, titik sudut sudah ada di penjelasan tadi. Terus yang latihan ketiga, tulislah 4 nama bangun ruang. Dan yang terakhir, jelaskan apa yang dimaksud dengan karya seni 2 dimensi dan beri contohnya.
Kerjakan di buku latihan anak-anak. Oke, selamat bekerja, selamat belajar. Tetap semangat, Tuhan memberkati. Terima kasih, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.